Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maruf Aryadi. Saya perwakilan dari Pondok Pesantren Tarbiyatul Huda yang alhamdulillah telah lolos audisi tahap 1 dalam program One Pesantren One Product tahun 2021. Dan pada saat ini kami sedang melaksanakan pelatihan dan magang secara virtual di Pondok Pesantren Darul Arqam Garut. Nilai-nilai ajaran agama Islam yang kami terapkan di dalam usaha pesantren kami ini ialah yang pertama, membentuk akhlakul karimah sebagaimana al-adabu fauqal ilmi. Yang kedua yaitu disiplin. Yang ketiga bertanggung jawab. Yang keempat profesional. Dan sedangkan yang kelima, keenam, ketujuh, kedelapan ini pasti di setiap usaha pesantren itu akan diterapkan nilai-nilai yang tetap, yaitu sidik, tabligh, amanah, dan fatonah. Untuk penetapan konsumen ini, yang pertama kami khususkan untuk semua santri dan wali santri Pondok Pesantren Tarbiyatul Huda. Yang kedua yaitu untuk agen percetakan. Yang ketiga untuk perusahaan. Yang keempat untuk instansi pemerintah, mulai dari pemerintahan yang paling kecil, RT, RW, pemerintahan desa, kecamatan, bahkan ke pemerintahan selanjutnya. Dan yang selanjutnya yaitu untuk instansi pendidikan, mulai dari pesantren, sekolah, madrasah, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya yaitu untuk individual, baik masyarakat sekitar maupun organisasi. Kami dalam mengelola penjualan produk ini, yang kami tawarkan ialah percetakan taruh media, merupakan produk yang dicetak sesuai keinginan konsumen yang mereka harapkan. Mulai dari pemilihan bahan-bahan yang berkualitas hingga akhir finishing hasil cetak yang sangat memuaskan mereka. Kami memberikan harga yang sangat terjangkau kepada konsumen kami. Tempat yang strategis memudahkan para konsumen untuk datang langsung ke tempat kami, siapa saja dan kapan saja. Serta distribusi yang kami lakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Adapun promosi yang kami lakukan itu dilakukan melalui online maupun melalui offline. Langkah-langkah yang kami jalankan dalam mengelola produksi ini, yang pertama ialah menerima pesanan dari konsumen. Yang kedua, proses editing. Kami mengedit sesuai yang diharapkan oleh konsumen. Yang ketiga, review kembali. Jika ada yang harus direvisi, maka akan kami revisi kembali. Tapi jika tidak ada yang perlu direvisi, maka proses yang selanjutnya ialah proses cetak. Setelah proses cetak selesai, pesanan konsumen akan kami packing dengan baik dan rapi dan diberikan kepada konsumen dengan senang. Tahapan-tahapan yang kami jalankan dalam mengelola pencatatan keuangan ialah mulai dari planning hingga controlling. Planning ialah perencanaan awal keuangan pada perusahaan ini adalah dengan membuat anggaran bulanan yang membagi dana untuk para supplier, pemasaran produk, operasional sehari-hari, dan untuk mendistribusikan hasil produksi. Yang kedua ialah organizing. Organizing adalah kegiatan utama keuangan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan.
Dan selanjutnya yang ketiga ialah actuating. Actuating ini adalah membuat laporan keuangan aktivitas perusahaan pada setiap akhir bulan yang meliputi penerimaan uang dari setiap order konsumen dan pengeluaran yang digunakan oleh divisi operasional. Dan bagian terakhir ialah bagian controlling. Pengontrolan pada fungsi bisnis ini meliputi pengecekan laporan keuangan setiap harinya dan yang secara berkala, yakni laporan keuangan bulanan dan tahunan. Kami mengelola karyawan, memberikan penjelasan kepada mereka bahwasannya tujuan dan kemampuan karyawan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Yang selanjutnya, keteladanan pimpinan. Pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. Pimpinan harus memberikan contoh yang baik, berdisiplin, jujur, adil. Dengan semua itu, bawahan akan mengikuti pimpinannya. Yang selanjutnya ialah balas jasa. Balas jasa yang biasa disebut gaji atau kesejahteraan ikut mempengaruhi kedisiplinan karyawan karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap perusahaan atau pekerjaan. Jika karyawan semakin mencintai pekerjaan, maka kedisiplinan yang diciptakan semakin baik pula. Selanjutnya, keadilan. Keadilan yang dijadikan dasar kebijaksanaan dalam pemberian balas jasa atau hukuman akan merangsang terciptanya kedisiplinan karyawan yang baik. Selanjutnya, sanksi hukuman. Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, maka karyawan akan semakin takut melanggar peraturan-peraturan perusahaan. Sikap dan perilaku indisipliner karyawan semakin berkurang. Yang selanjutnya ialah ketegasan. Pimpinan harus berani dan tegas bertindak untuk menghukum setiap karyawan yang indisipliner sesuai dengan sanksi hukuman yang ditetapkan. Dan yang terakhir ialah hubungan kemanusiaan. Hubungan kemanusiaan yang harmonis di antara sesama karyawan ikut menciptakan kedisiplinan yang baik pada sebuah perusahaan. Hubungan yang bersifat vertikal maupun horizontal. Dan yang terakhir, kami berharap Tarud Media ini semakin berkembang pesat dalam membantu perekonomian Pondok Pesantren Tarbiyat Huda. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang telah mengadakan program OPOP tahun 2021. Dan kami ucapkan terima kasih banyak pula kepada pesantren role model, ialah pesantren Darul Arqam Garut, di mana tempat kami melaksanakan kegiatan pelatihan dan magang secara virtual. Syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.